CNN, BBC, Reuters, bahkan Al Jazeera, seluruh di media dunia. Secara bersamaan menyoroti satu tempat yang sama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tempat itu bukan lagi sekedar bandara biasa, melainkan garis depan tempat orang-orang menggantungkan harapan. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang berdoa. Mereka semua menyuarakan hal yang sama, asal bisa masuk ke Indonesia. Meskipun harga tiket naik 10 kali lipat, kami tidak peduli. Mereka berkata, ini bukan tentang wisata, melainkan tentang bertahan hidup di tengah arus besar ini. Berdirilah seorang profesor asal Inggris. Ia adalah seorang akademisi yang menghabiskan 30 tahun waktunya untuk membuktikan bahwa kota besar tidak mungkin aman. Ia pernah meyakini bahwa rumah titik keamanan Indonesia hanyalah fiktif belaka. Untuk mematahkan ilusi tersebut, dengan tangannya sendiri, ia menaiki pesawat menuju Jakarta. Namun siapa sangka, keyakinan yang ia pegang selama 30 tahun itu akan runtuh sepenuhnya hanya dalam waktu 1 minggu. Sebelum cerita dimulai, silakan ingin berlangganan saluran ini dan berikan tanda suka. Pengen tahu dari saya di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan. Mari kita mulai. Halo semuanya. Saya Olivia Hunter. Saya adalah profesor sosiologi di Universitas Oxford selama 30 tahun. Spesialisasi saya adalah kriminalitas, pertan dan kepercayaan sosial. Singkatnya, seluruh hidup saya diabdikan untuk meneliti mengapa kota besar itu berbahaya dan mengapa manusia sulit untuk saling percaya. London, Paris, Beijing, Shanghai, New York. Saya telah mengunjungi kota-kota besar di seluruh dunia. Selama 30 tahun saya sampai pada satu kesimpulan konsisten. Semakin besar kota, semakin berbahaya. Semakin banyak orang, semakin hancur tingkat kepercayaan. Itulah teori saya. Saya juga telah menulis 47 makalah ilmiah tentang hal ini. Alasan saya mulai memperhatikan Indonesia sebenarnya itu adalah sebuah kebetulan. Suatu pagi saat menyalakan berita BBC, pembawa berita dengan suara antusias menyiarkan berita darurat Bandara Soekarno-Hatta dibanjiri kerumunan orang yang belum pernah terjadi. Sebelumnya tiket pesawat dari seluruh dunia menuju Indonesia ludes terjual. Di layar tampak pemandangan bandara, orang-orang duduk di lantai, seorang ibu memeluk anaknya sambil menangis, seorang pria berlutut berdoa. Asisten dosen saya, Andrea, mengirim surel profesor. Apakah Anda melihat berita tentang Indonesia hari ini? Luar biasa gila, saya juga ingin pergi ke sana, tapi tidak bisa mendapatkan tiket. Tiket untuk 1 bulan ke depan sudah habis. Saya membalas, sebenarnya ada apa? Ya, apakah ada festival makanan atau acara budaya besar? Jawaban Andrea sangat singkat, tidak katanya. Yang dicari orang-orang adalah keamanan-keamanan. Saya mencibir, saya mencari informasi di internet tentang apakah wilayah megapolitan Jakarta dengan populasi lebih dari 1.000 orang itu benar-benar aman. Hasilnya dunia maya sedang heboh membicarakan hal ini. Kehilangan dompet di Indonesia, polisi mengantarkannya sampai ke hotel. Ya, pukul 2 pagi, berjalan sendirian di Jakarta. Tidak merasa takut meninggalkan ponsel di taksi. Sopirnya menyetir 30 menit untuk mengembalikannya. Video-video semacam itu ada puluhan jumlahnya. Saya yakin ini adalah bentuk pemasaran viral yang tipikal materi propaganda yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Saya memutuskan untuk pergi sendiri. Demi menghancurkan ilusi ini, bahkan saya sudah menyiapkan judul makalah. Saya verifikasi atas fiktifnya mitos keamanan Indonesia. Masalahnya adalah tiket. Setelah mencari, benar-benar tidak ada tiket tersisa. Penerbangan langsung London ke Jakarta habis. Penerbangan transit pun habis. Akhirnya saya mengajukan perjalanan dinas penelitian darurat ke universitas dan baru bisa mendapatkan 1 tiket pesawat. Di pesawat, seorang pria Jerman berusia 40 kamaan menyapa saya. Anda juga pergi ke Indonesia? Saya untuk penelitian, saya demi putra saya. Putra saya menderita penyakit langka. Rumah sakit di Jerman sudah menyerah. Tapi saya dengar, Indonesia memiliki program medis mutakhir. Si pergi ke sana adalah satu-satunya harapan. Matanya merah karena kurang tidur. Pada saat itulah, saya menyadari bahwa sebagian besar penumpang di pesawat ini bukanlah wisatawan. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Begitu turun dari pesawat, saya langsung waspada. Ini adalah kebiasaan selama 30 tahun. Bandara di kota besar seringkali menjadi sarang kriminalitas. Secara insting saya mendekap tas erat-erat di dada, namun suasananya sangat aneh, sangat tenang. Meskipun ada ribuan orang yang bergerak, tidak ada yang berteriak-teriak, antrian sangat panjang tapi tidak ada yang menyerobot. Setelah menyelesaikan urusan imigrasi, saya memesan semangkuk soto Betawi di restoran bandara. Kurang dari 5 menit, hidangan sudah tersaji.
Kuahnya panas mengepul, disajikan lengkap dengan emping dan sambal. Saya mencicipi kuahnya. Rasanya sangat kaya, saya tertegun. Ini makanan bandara di Bandara Heathrow, London. Pukul 11 malam Anda hanya bisa mendapatkan roti lapis dingin yang keras. Saat hendak pergi, pelayan tersenyum dan bertanya, "Enak, Bu?" Tatapan matanya bukan mengharapkan uang tip, melainkan ketulusan murni. Sebuah keramah tamahan yang sering disebut orang Indonesia sebagai sifat ramah tamah. Saya menaiki kereta bandara railing. Menuju pusat kota Jakarta di dalam gerbong, saya menerima guncangan pertama. Ada seorang pemuda duduk di kursi dan tertidur pulas. Tasnya terbuka lebar dan dompetnya terlihat separuh. Jika itu di kereta bawah tanah London, dompet itu akan hilang dalam 3 detik, namun di sini tidak ada yang meliriknya. Pemuda itu tidur sepanjang jalan sampai stasiun pusat dan dompetnya tetap aman di sana. Turun di stasiun dan melangkah ke jalanan. Waktu sudah melewati tengah malam. Seorang wanita berusia 20-an, mengenakan headphone, berjalan sendirian, memasuki gang kecil yang agak gelap. Saya menghentikan langkah. Di London ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Tahukah Anda apa yang selalu saya katakan pada putri saya? Setiap hari setelah jam 9 malam, jangan pernah jalan sendirian meskipun naik taksi. Aktifkan fitur berbagi lokasi. Namun wanita ini dengan santainya menembus gang, masuk ke minimarket Indomaret untuk membeli sebotol air, lalu keluar lagi, seolah itu hal yang sangat wajar. Dalam perjalanan menuju hotel, saya melewati sebuah taman. Di sebuah bangku, ada seorang pria parubaya yang tampaknya mabuk sedang tertidur, ponsel di sakunya hampir terjatuh. Saat itu seorang ibu berusia 50 kerimaan yang lewat menghentikan langkah, melepaskan jaketnya sendiri untuk menyelimuti pria itu, lalu memasukkan ponsel tersebut kembali ke dalam saku bagian dalam pria itu. Padahal mereka orang asing. Saya berdiri terpaku, terkejut untuk waktu yang lama. Apa yang sebenarnya saya lihat keesokan paginya? Saya menyusun rencana eksperimen sebagai seorang akademisi. Apa yang saya lihat semalam? Bisa saja hanya kebetulan. Saya butuh data objektif. Saya memutuskan untuk sengaja meninggalkan barang, lalu pergi untuk melihat apakah barang itu benar-benar akan kembali. Jika dalam 5 kali eksperimen ada satu saja yang tidak kembali, maka teori saya benar. Jika kelima-limanya kembali, maka secara probabilitas itu adalah kemustahilan. Eksperimen pertama, MRT Jakarta, saya membawa tas, jinjing merek Burberry senilai £100. Saya naik dari stasiun Bundaran HI, lalu di stasiun berikutnya, saya sengaja meninggalkan tas itu di kursi. Saya berdiri di peron melihat pintu tertutup, tas itu masih di sana, kereta berangkat selesai, sudah tidak akan kembali pikir saya, namun 20 menit kemudian, telepon berdering. Itu dari pusat informasi kehilangan MRT. Apakah Anda kehilangan tas? Ada penumpang yang menemukannya dan menyerahkannya kepada kami. Silakan datang untuk mengambil saya pergi. Memastikannya tas itu utuh, resletingnya tidak terbuka, dan uang tunai £100 di dalamnya. Masih ada eksperimen kedua, Starbucks di kawasan Senopati. Saya balik letakkan MacBook Pro senilai £2,000 di atas meja lalu pergi ke toilet. Di Beijing melakukan hal yang sama selama 2 menit saja, pasti akan dicuri. 10 menit kemudian saya kembali, laptop masih di tempat semula. Seorang ibu di meja sebelah menatap saya dan tersenyum tipis meskipun tidak bicara. Tatapannya seolah berkata, "Saya tadi bantu jagakan." Eksperimen ketiga, taksi Bluebird. Saya naik taksi menuju Jakarta Selatan. Saat turun, saya sengaja menyelipkan dompet ke celah kursi. Di dalamnya ada uang tunai, 2.000 dan 3 kartu kredit. Saya melihat taksi itu pergi. Kali ini benar-benar berakhir, kan? 30 menit kemudian, resepsionis hotel menelepon. Ada seorang sopir taksi di lobi yang ingin menyerahkan dompet kepada saya. Saya turun ke bawah. Seorang sopir berusia 60-an. Berdiri di sana, "Bu, ini dompet yang ketinggalan di mobil." Di jarinya ada cincin emas, sepertinya cincin pernikahan. Sopir ini menyetir 30 menit kembali, hanya untuk mencari saya. Saya ingin memberinya uang sebagai tanda terima kasih, tetapi ia melambaikan tangan menolak. Dengan logat daerah yang kental, ia berkata, "Nggak usah, Bu. Memang sudah seharusnya begitu." Sudah seharusnya. Eksperimen keempat, minimarket Alfamart. Seni meletakkan iPhone saya di samping kasir, lalu berjalan keluar begitu saja. Saat keluar, tangan saya sampai gemetar, baru sekitar 10 detik. Dari belakang terdengar suara Bu. Ibu kasir minimarket itu berlari keluar. Dengan nafas terengah-engah, ibu lupa bawa ini. Karena berlari terlalu cepat, seragamnya sampai sedikit berantakan. Eksperimen kelima, Taman Monas.
Saya meletakkan tas kamera di atas bangku taman dan meninggalkannya selama 3 jam. Itu adalah peralatan senilai 3.000 pound sterling. 3 jam kemudian, saat kembali, tas itu masih ada, namun bedanya, di atasnya tertutup kantong plastik besar. Seseorang takut, peralatan itu terkena hujan sore yang sering turun. Tiba-tiba di Jakarta, bukannya mengambil seseorang, malah melindunginya 5 eksperimen. Semuanya berhasil kembali. Ini kayaknya adalah hasil yang mustahil secara statistik. Saya memeriksa data statistik kepolisian. Jumlah laporan barang hilang per tahun sangat tinggi, namun lebih dari 70% kembali ke tangan pemiliknya. Tiap jeda negara seperti ini di dunia, setelah eksperimen barang hilang, saya mulai mengamati masyarakat Indonesia dari sudut pandang berbeda. Dari mana kepercayaan ini berasal? Saya memutuskan untuk fokus mengamati transportasi umum. Saya naik KRL komuter lain Jakarta. Saat jam sibuk, jam 8 pagi, orang-orang berdesakan sampai hampir terhimpit. Namun saya melihat pemandangan aneh, kursi di dekat pintu gerbong no, padahal gerbong penuh sesak. Hanya tempat itu yang no. Saya mendekat, tertulis kursi prioritas. Di London Underground juga ada yang serupa. Tapi di London, anak muda akan duduk di kursi prioritas, dan meskipun ada orang tua masuk, mereka pura-pura tidak melihat. Di Beijing lebih parah, 5 tahun lalu, saya mewawancarai seorang nenek berusia 80, konan yang naik kereta, sementara pemuda di depannya melirik. Lalu lanjut bermain game di ponsel. Nenek itu berdiri selama 3 stasiun. Namun di Jakarta berbeda, di kereta yang penuh sesak itu, saat seorang nenek berusia 80-an masuk, seketika itu juga 3 orang pemuda yang duduk di kursi biasa.